Salam saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan atas nafas hidup kami ini Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah yang kami tempuh hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami Tuhan. Berkati setiap kata kalimat yang terucap, biarkanlah renungan ini akan menjadi berkat bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil 1 Korintus 10 ayat yang 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tema renungan hari ini, guna dari pencobaan. Barangkali tidak ada hal bagi awan yang begitu sering membingungkan dan mengundang pertanyaan seperti pencobaan. Renungan hari ini melihat sisi dari guna dari pencobaan. Selanjutnya, yang dibahas secara padat dan mendalam dan dilanjutkan besok. Kata pencobaan telah mempunyai konotasi buruk bagi kita dewasa ini, karena kita cenderung menggunakan kata tersebut dalam cara yang salah. Pencobaan itu sendiri bukanlah dosa. Pencobaan adalah sesuatu yang harus kita hadapi karena kita adalah manusia. Tidak dicobai berarti bahwa kita salah sedemikian memalukan sehingga sudah terlalu hina untuk dihiraukan. Namun banyak di antara kita mengalami pencobaan yang tidak seharusnya kita derita, hanya karena kita telah menolak untuk mempersilahkan Allah mengangkat kita ke tingkat yang lebih tinggi, tempat yang di dalamnya kita akan menghadapi pencobaan dari jenis yang lain. Keberadaan batin seseorang, apa yang dimilikinya secara batinia, bagaimana keberadaan rohani dirinya, menentukan bentuk pencobaan yang dialaminya dari luar. Pencobaan itu sesuai dengan keberadaan sesungguhnya dari orang yang sedang dicobai dan menyikapkan kemungkinan dari keberadaan atau sifatnya. Setiap orang sebenarnya menentukan atau memilih tingkat pencobaannya sendiri, karena pencobaan akan datang kepadanya sesuai dengan tingkat keberadaan batin yang mengendalikannya. Pencobaan datang kepada kita, menuntun kita pada suatu kemungkinan jalan pendek untuk perwujudan sasaran kita yang tertinggi. Pencobaan tidak mengarahkan kita menuju apa yang kita ketahui sebagai hal yang jahat, tetapi terhadap hal yang menurut pengertian kita baik. Memang pencobaan dapat menjadi sesuatu yang sungguh membingungkan untuk sementara waktu, sebab kita tidak tahu apa yang benar atau apa yang salah. Namun bila kita menyerah pada pencobaan, kita telah menjadikan nafsu menjadi ilah kita, dan menjadi bukti bahwa kita tidak jatuh ke dalam dosa lebih dini. Sebelumnya hanya karena malu-malu. Pencobaan bukanlah sesuatu yang dapat kita hindari. Malah sebenarnya pencobaan perlu bagi kehidupan seseorang yang begitu cepat berputar. Waspadalah dengan pemikiran bahwa kita dicobai melebihi siapapun. Apa yang kita alami merupakan bagian dari warisan hidup manusia, dan bukanlah sesuatu yang tidak pernah dialami orang lain sebelumnya. Allah tidak menyelamatkan kita dari pencobaan, tetapi Dia menopang kita di tengah-tengah pencobaan itu. Lihat Ibrani 2 ayat 18 dan Ibrani 4 ayat 15-16. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 4 ayat 15-16.
Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini oleh firman-Mu, Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu, Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati kami yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami percaya renungan ini menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu, Tuhan. Semoga renungan dan firman-Mu menjadi pedoman hidup kami baik rohani dan jasmani. Berkati kami dalam aktivitas hari ini. Jauhkan dari roh jahat, kuasa gelap kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you.